Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, peristiwa yang mungkin kita semua sudah mengetahui tentang dinamika Pilgub DKI Jakarta, di mana sebelumnya begitu banyak deg-degan orang, termasuk channel ini, melihat PKS 2 hari sebelum kemudian mengambil keputusan berbeda dengan peristiwa kemarin, yaitu mencalonkan Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PKS sebagai pemenang pemilu 2004 yang lalu. Namun saudara sekalian, ternyata 2 hari kemudian, pas kemarin siang diumumkan Presiden PKS Ahmad Sayhu mengumumkan dalam sebuah acara internal partai bahwa Anies Rashid Baswedan dicalonkan sebagai gubernur dan Sohibul Iman sebagai wakil gubernur. Tentu ini membuat membuat orang banyak lega, karena banyak sekali pendukung PKS maupun pendukung Anies di DKI Jakarta itu berharap Anies calon kembali, terutama diajukan PKS sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta. 2 hari sebelumnya PKS membuat semacam prank tanda kutip, seakan-akan PKS sudah tutup buku terhadap Anies, sehingga kita pun melahirkan beberapa video posket yang seakan-akan mengikuti dinamika itu dan menyatakan PKS tidak mungkin lagi bersatu dengan Anies. Walaupun begitu, beberapa pengamat, bahkan Surya Paloh sendiri 1 hari sebelumnya, tepat pada hari Senin, ketika dihubungi berbagai media, ketika berada di Senayan, di gedung DPR MPR, menghadiri salah satu acara peluncuran buku dari salah satu kader Partai Nasdem, dia mengatakan, sebentar lagi juga berubah. Ketika waktu itu ribut ramai dibicarakan bahwa PKS meninggalkan Anies dan mencalonkan Sohibul Iman. Dan apa respon dia pertama, katakan, sebentar juga berubah itu. Nah, kemudian dia juga memberi beberapa penjelasan yang amat membuat ragu, termasuk kita, masa iya PKS PKS tidak mencalonkan Anies, padahal banyak pengamat juga mengatakan seperti pengamat Direktur Eksekutif PPI Adi Praetno mengatakan ya PKS Anies ya PKS, PKS ya Anies gitu loh. Artinya mereka memiliki segmen dukungan yang sama di kalangan masyarakat, rata-rata Muslim modern di DKI Jakarta. Dan saudara sekalian, DKI Jakarta umumnya adalah Muslim yang terdidik, masyarakat Muslim terdidik ya umumnya. Kalaupun ada tradisional tidak terlalu banyak, dan mereka mengikuti setiap perkembangan, dengan mudah mengikuti setiap perkembangan politik maupun informasi-informasi yang lainnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, banyak mengejutkan, tetapi banyak juga yang surprise ya, apa yang diumumkan oleh PKS kemarin itu, dengan kembali mengusung Anies Rashid Baswedan pada Pilkada 2024, yang sebelumnya tadi kita katakan membuat semacam deg-degan banyak orang, bahkan begitu banyak orang kecewa terhadap sikap PKS yang hanya mengusulkan Sohibul Iman 2 hari atau 3 hari sebelumnya, yang kemudian 2 hari itu membuat banyak pertanyaan, analisa dari berbagai pihak, dan bahkan ada para pengamat juga terkejut-kejut membuat, karena analisa mereka sebelumnya juga keliru, dibuat oleh apa yang dilakukan oleh semacam political shock yang dilakukan oleh PKS itu, melempar isu kemudian menarik kembali, kemudian memunculkan isu baru atau pernyataan baru, yaitu menyatakan dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman yang sebelumnya berbeda. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, menarik apa yang dilakukan oleh PKS ini. Memang PKS ini kelihatannya ingin, kalau saya menganalisa begini, Anies ini seperti dikatakan oleh berbagai pihak, termasuk juga diyakini oleh Ketua Umum Partai Nasdem, bahwa nyaris tidak ada yang bisa menyaingi popularitas dan elektabilitas Anies hari ini di DKI Jakarta, bahkan nanti di pilkada yang akan datang. Nah, ini membuat banyak orang agak kesulitan, ke partai-partai yang di luar koalisi PKB dan terutama PKS sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta. Dan nanti juga dapat dipastikan bahwa Surya Paloh dan Nasdem juga akan merapat ke koalisi ini, karena menurut informasi yang beredar bahwa
bahkan dari kalangan orang PKS sendiri mengatakan bahwa sebelum diumumkan, diambil keputusan itu, maka Presiden PKS dan jajarannya berkonsultasi dengan jajaran Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dan jajarannya juga, dan sudah mengambil keputusan semacam ada kesepakatan di antara mereka, dan biarlah PKS duluan yang sebelumnya sudah didahului oleh PKB. Nah, oleh karena itu, kalau setidaknya 3 partai ini mengusung, maka kembali koalisi Indonesia, koalisi perubahan itu yang menjadi tagline di Pilpres 2024 oleh Anies dan partai-partai yang pengusungnya, itu akan kembali terjadi di DKI Jakarta, walaupun di DKI Jakarta dengan isunya berkelanjutan, melanjutkan kerja Anies di 5 tahun pertama, periode pertama yang lalu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu berbagai media di online maupun media, terutama media online, media elektronik, ramai seharian kemarin, setengah hari sampai tadi malam itu, bahkan ramai membahas soal seharian ya kemarin, karena itu sebetulnya sudah dari malamnya kita sudah mulai, kemarin malam kita sudah mulai mendapatkan, bukan kemarin malam ya, kemarin siang ya, kita sudah mulai mendapatkan banyak informasi melalui media itu. Nah, dan ini tentunya luar biasa ininya ya, melegakan banyak pihak, terutama pendukung Anies dan koalisi-koalisi yang lain, walaupun mungkin koalisi seperti Nasdem, seperti PKB, mereka udah tahu aja tentang apa yang akan dilakukan oleh PKS itu. Dan ini tentunya sebagaimana pengakuan mereka koordinasikan di antara 3 partai ini, terutama Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh, yang sangat dihormati oleh PKS maupun sebaliknya, termasuk juga oleh PKB. Nah, saudara sekalian, Anies sendiri ketika ini diumumkan ramai kemarin, Anies sendiri konon dalam perjalanan di Eropa, sehingga dia mengucapkan terima kasih tadi malam dari Eropa, ada satu negara di Eropa di sana. Kita belum tahu kapan baliknya, dan nanti kalau kita lihat di media pagi ini memang Anies insya Allah berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada PKS, dan nanti dia balik dari Eropa baru nanti melakukan pertemuan resmi dengan pimpinan PKS lagi. Nah, saya kira itulah kira-kira gambarannya, sehingga kita, saudara sekalian, kita seharian kemarin atau paling tidak 2 hari itu ya kita anggap di prank gitu, walaupun semua banyak ada pihak tertentu dengan indikator seperti ini oleh Surya Paloh, kemudian analisa-analisa sebelumnya mengatakan Anies masih sangat terbuka untuk diusung oleh PKS, karena ini waktunya masih panjang, dan Sohibul Iman sendiri tidak memiliki popularitas yang memadai ya, dan elektabilitas DKI. Oleh karena itu banyak orang mengira bahwa itu tes the water saja, tes ombak saja, dilempar ke publik, bagaimana respon publik, dan sangat singkat ininya, kemudian PKS cepat mengambil langkah untuk mencalonkan Anies, dengan tentunya dengan sasaran bahwa Pak Sohibul, kalau menang Anies di Pilgub dan Sohibul Iman ini tidak berubah dan mereka menangkan Pilgub yang akan datang, tentunya the next gubernur, kalau keadaannya sehat saja, panjang umur, insya Allah Sohibul Iman akan disiapkan oleh PKS untuk gubernur pengganti Anies setelah periode depan. Kalau tidak ada rencana-rencana yang berubah, misalnya Sohibul Iman menjadi menteri atau apa dan sebagainya. Nah, saya kira itu jadi PKS kali ini menyiapkan diri pasca Anies kan 1 periode ini, karena dia sudah incumbent kan. Nah, diharapkan Sohibulnya walaupun tidak terlalu populer, dia bisa bekerja, pengalaman, kemudian melakukan dikenal oleh masyarakat DKI Jakarta, dan tentunya dia akan bekerja untuk mempertahankan, setidak-tidaknya mempertahankan suara PKS sekarang ini, atau menambah dan mempertahankan PKS ini sebagai pemenang Pileg 2029 yang akan datang. Diharapkan dengan begitu, maka Sohibul Iman kalau tidak ada tantangan yang lain, tidak ada hambatan yang lain, tidak direkrut di kabinet dan kabinet siapapun penguasa berikutnya atau penguasa Prabowo atau yang akan datang, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah persiapan Sohibul Iman untuk dicalonkan nanti atau menjadi estafet dari Anies ke Sohibul Iman untuk Pilgub 2029 yang akan datang, kalau mereka berhasil di 2024 Pilgub di November 2024 yang akan datang. Nah,
Saya kira itu kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.